Namanya Dimas, seorang anak lelaki tampan, tapi hidupnya jauh dari kata cukup. Ia sekolah di sebuah SMK negeri, jurusan teknik mesin. Setiap hari, ia datang dengan seragam lusuh, sepatu robek, dan tas yang warnanya sudah pudar. Tapi bukan karena malas, bukan juga karena tak mampu. Ibunya hanya penjual gorengan keliling. Ayahnya sudah lama pergi entah kemana. Hidup mereka hanya cukup untuk makan. Sekolah pun dianggap sebuah kemewahan. Sayangnya, sekolah bukan tempat ramah bagi anak seperti Dimas. Anak-anak dari keluarga mampu datang dengan motor matic, sepatu mahal, dan gaya seperti artis TikTok. Sedangkan Dimas, ia berjalan kaki, membawa bekal seadanya kalau ada. Dan tentu saja, itu jadi bahan ejekan. Setiap hari, ia mendengar kata-kata yang sama. Dimas, celana lo bolong ya? Udah miskin, sok pinter, lo sekolah buat apa sih? Ujung-ujungnya jadi kuli. Hari-hari Dimas dipenuhi cemoohan. Tapi ia diam, ia tidak membalas. Hatinya panas, tapi tekadnya lebih besar dari rasa sakit itu. Lulus sekolah, Dimas tidak langsung kuliah. Ia bekerja jadi tukang las. Pernah juga jadi kuli proyek, tapi di sela-sela waktu kerja, Dimas tetap belajar. Bukan di kampus, tapi di warung kopi, pakai wifi gratis. Nonton video tentang bisnis, teknologi, dan marketing. Tahun pertama gagal, tahun kedua ditipu partner, tahun ketiga bangkrut total. Tapi Dimas tidak menyerah. Ia tahu perjuangan ini bukan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk ibunya yang selalu berkata, "Nak, miskin itu bukan aib, tapi kalau kamu berhenti berjuang, itu baru aib." Akhirnya, di tahun kelima, usahanya mulai tumbuh. Ia memproduksi alat berat buatan lokal, mempekerjakan puluhan orang. Lalu ia bangun startup digital yang membantu efisiensi mesin industri. Dalam 8 tahun, namanya masuk daftar pengusaha muda tersukses Asia Tenggara. Dimas kini punya lebih dari 10 perusahaan, ratusan karyawan, dan aset triliunan rupiah. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat ia datang ke reuni akbar sekolahnya. Dimas hadir dengan mobil mewah, jas elegan, dan asistennya. Saat ia melangkah masuk, ruangan jadi hening. Semua orang terpaku, termasuk mereka yang dulu suka menghina. Salah satu dari mereka berbisik, "Itu Dimas yang dulu kita hina. Astaga, dia sekarang miliarder." Dan di hadapan semua, Dimas berkata, "Dulu kalian hina aku karena miskin. Tapi kalian lupa, orang miskin hanya kekurangan uang, bukan kekurangan mimpi." Hari itu, banyak yang menunduk malu, bukan karena Dimas ingin balas dendam, tapi karena mereka sadar bahwa menghina orang yang sedang berjuang adalah bentuk kebodohan terbesar. Dimas membuktikan bukan masa lalu yang menentukan masa depan, tapi seberapa keras kita mau bertahan demi masa depan yang lebih baik. Jangan remehkan orang yang kamu anggap kecil hari ini, karena bisa jadi besok kamu akan berdiri di bawah bayangannya.